siap untuk bisa menyelesaikan seleksi pemberkasan untuk seleksi dana ASN, dan kami meminta untuk DPD juga bisa ikut mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemberkasan sehingga seleksi CASN ini dapat diselesaikan tepat waktu gitu. Dan sekali lagi kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang terhormat Komite 1 dari DPD RI. Kami sangat berterima kasih dan menghargai Ibu Menteri Menpan FB atas langkah yang telah dilakukan dalam rangka penerimaan CPNS dan juga P3K. Ini betul-betul kementerian yang sangat responsif dengan aspirasi kami. Menteri Pan-RB dorong instansi pemerintah percepat susunan SK pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Jakarta, pemerintah mengambil langkah cepat untuk segera melakukan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun anggaran 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Ibu Rini Widiantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah tentunya agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP, di mana kemarin sudah ada simpang siur pengunduran sampai 2006 dan akhirnya ketika mendengar ada demo sudah dikembalikan lagi walaupun tetap mundur ya, paling cepat di Oktober 2025 untuk P3K, kemudian di Juni 2025 untuk CPNS-nya. Kementerian Pan-RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggelar rapat koordinasi percepatan penetapan surat keputusan atau SK untuk CPNS ya, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi tahun anggaran 2024 secara virtual. Untuk Rabu tanggal 16 2025 ya. Rakor ini dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN tahun anggaran 2024. Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani surat keputusan pengangkatan, tegas Rini. Beliau juga menghimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Di sisi lain, beliau juga mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Jadi nanti di instansi negeri tentunya tidak ada istilah honorer lagi, ya. Jadi hanya ada dua ASN ya, yaitu P3K ataupun CPNS atau PNS ya. Berdasarkan data BKN per 19/2025, jumlah CASN 2024 yang diperkirakan akan diangkat yakni CPNS sebesar 179.025 orang dan P3K tahap 1 sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan menjadi P3K melalui seleksi tahap 2, yang mana proses seleksi masih berjalan. Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN tahun anggaran 2024, baik CPNS maupun P3K tahap 1 dan tahap 2. Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan. Ya. Rini menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya, seluruh pengadaan ASN akan dilakukan secara murni berdasarkan sistem merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. Hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses, tetapi justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional. Untuk itu, Rini meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai dengan target waktunya ya. Seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2005, sedangkan P3K sebelumnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Ini mungkin dibarengkan tahap 1 dan tahap 2 ya. Jadi nanti XK-nya akan bareng tahap 1 dan tahap 2. Penjelasan pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing instansi.
Melalui rakor ini, Rini berharap terbentuk kesamaan persepsi antar instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan untuk CASN tahun anggaran 2024. Rakor ini juga menciptakan sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel tentunya. Beliau berharap juga agar seluruh instansi pusat dan daerah menyampaikan komunikasi publik yang tepat dan menyeluruh agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur. Semua instansi dapat bergerak serempak agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai. Kemudian Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjabarkan statistik penetapan NIP atau NIP3K secara nasional dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS. Ya. Instansi yang telah menerbitkan NIP sebanyak 374 instansi serta 32 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan. Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi P3 tahap 1, 436 diantaranya sudah terbit NIP, 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan Kapolda Sudan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pan-RB dan BKN atas percepatan pengangkatan ini. Menurut kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, kebijakan fiskal hingga mitigasi yang tepat. Putranto menjelaskan yang dilakukan Kementerian Pan-RB ini sejalan dengan Asta Cipta Poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk melakukan pertemuan untuk kita melaksanakan rapat dengan Komite 1 dari DPD RI, membahas kaitannya dengan masalah pengawasan CASN. Diskusi kami itu bukan hanya mengenai masalah CASN, tapi saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Komite 1 DPD RI atas komitmennya terhadap reformasi birokrasi, karena menurut kami memang masalah reformasi birokrasi menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami banyak mendapatkan insight, masukan, dan hal-hal yang terjadi di daerah atas pelaksanaan kebijakan kaitannya dengan seleksi CASN kemarin. Dan tentunya kami dengan Pak Kepala BKN siap untuk bisa menyelesaikan seleksi pemberkasan untuk seleksi dana ASN, dan kami meminta untuk DPD juga bisa ikut mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemberkasan sehingga seleksi CASN ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dan sekali lagi kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang terhormat Komite 1 dari DPD RI. Kami sangat berterima kasih dan menghargai Ibu Menteri Menpan RB atas langkah yang telah dilakukan dalam rangka penerimaan CPNS dan juga P3K. Ini betul-betul kementerian yang sangat responsif dengan aspirasi kami.